pelajaran kita pada hari ini kita bersama-sama bernyanyi. Lagu pujian kita hari ini Kurasa Bahagia. Anak-anak dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dengan penuh semangat kita memuji nama Tuhan. Boleh sambil goyangkan badannya supaya lebih semangat. Katakan. Septalia boleh memimpin kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin belajar, kiranya Engkau memberkati kami, berikanlah kami roh hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, hingga kami bisa mendengarkan apa yang guru kami sampaikan kepada kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, silakan duduk kembali. Ibu akan cek daftar kehadiran anak-anak yang Ibu sebutkan namanya, angkat tangannya dan katakan hadir Bu. Celo, Hadir Bu. Jordi, Ethan, Ringga, Hadir Bu. Ruth, Tidak turun. tidak turun. Septalia, Hadir Bu. Leona, Hadir Bu. Feren, Hadir Bu. Felicia, Jessie, Jonathan, Hadir Bu. Keita, Hadir Bu. Shalom, Hadir Bu. Ola, Hadir Bu. Rocky, Hadir Bu. Yeslin. Hadir Bu. Berarti yang tidak turun hanya Lu. Anak-anak, hari ini kita masuk ke pelajaran kita, pelajaran 13. Silahkan mempersiapkan alat-alat tulisnya, pulpennya, alkitabnya, buku paketnya. Anak-anak, hari ini kita masuk ke pelajaran 13, halaman 59 sampai halaman 65. Pelajaran 13 dengan judul Jadilah Berkat Bagi Sesamamu. Anak-anak di sini siapa yang pernah dapat
Silakan anak-anak buka dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini cerita tentang persembahan janda miskin. Lalu ada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Ini adalah cerita tentang jemaat mula-mula. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang berkat? Angkat tangannya yang tahu jawabannya. Ya, Celo? Menurut saya berkat adalah kebaikan yang diberikan oleh Tuhan atau orang lain. Ya, kebaikan yang diberikan oleh Tuhan dan orang lain. Itu pendapat Celo ya. Lalu pertanyaan yang kedua, pernahkah kamu merasa diberkati oleh orang lain? Celo? Pernah atau tidak? Pernah. Pernah ya. Semuanya anak-anak pernah diberkati oleh orang lain ya. Kita masuk ke pengertian berkat. Pengertian berkat. Berkat secara umum berarti anugerah atau kebaikan yang diberikan baik dari Tuhan, orang lain atau situasi. Nah, tadi untuk jawaban Celo itu benar ya. Suatu kebaikan yang diberikan oleh Tuhan, orang lain, dan situasi yang sedang kita alami. Sekarang kita cari tahu lagi. Ini kalau berkat yang dari Tuhan yang seperti apa? Nah, ini ya, berkat yang dari Tuhan itu diartikan sebagai hadiah atau karunia. Hadiah atau karunia yang diberikan oleh Tuhan seperti kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Itu adalah berkat yang anak-anak terima dari Tuhan. Lalu berkat atau kebaikan dari orang lain itu seperti misalnya menerima bantuan, pertolongan, dukungan atau pujian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang berikutnya adalah situasi yang menguntungkan. Berkat juga dapat merujuk pada situasi yang menguntungkan atau positif yang terjadi dalam hidup kita ya. Contohnya seperti misalnya mendapatkan pekerjaan baru, bertemu dengan orang yang baik, orang yang tepat ya. Ini adalah situasi yang menguntungkan, ini bisa juga disebut dengan berkat. Ini adalah tindakan menjadi berkat bagi sesama anak-anak. Ada yang tahu apa itu tindakan? Tindakan, Jesse, apa itu tindakan? Iya, benar sekali ya. Tindakan adalah sesuatu yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan yang kita lakukan ini mengarah ke berkat ya. Berarti memberikan kebaikan atau manfaat kepada orang lain, seperti menghibur mereka yang sedang sedih, membantu mereka yang sedang kesulitan, atau memberikan dukungan untuk teman-teman kalian atau orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ini gambar yang pertama, ada seorang anak laki-laki yang membantu temannya. Dan ini gambar yang kedua. Apa ini gambar yang kedua, Ethan? Iya, anak kecil membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Nah, ini mengarah ke tindakan menjadi berkat bagi sesama dengan cara membantu orang lain. Lanjut, yang kedua, ini gambar yang kedua. Apa? Siapa lihat? Iya, benar sekali ya. Ini menghibur teman, menghibur temannya yang
Lanjut, yang berikutnya, Peren. Apa ini gambar yang ketiga, nak? Iya, bersedekah, memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya kita beri sumbangan untuk anak yatim piatu, atau untuk misalnya tetangga kita yang sedang mengalami musibah, kebakaran, bencana alam, ya. Ini bisa kita salurkan berkat kita dengan memberikan sumbangan. Nah, ini number gift. Oh, artinya apa ini? Memberikan dukungan, semangat untuk temannya. Ada temannya yang tidak bisa, jangan diejek. Tidak bisa. Tapi justru anak-anak bisa menjadi berkat bagi teman kalian. Ya. Ayo semangat, semangat. Kamu pasti bisa. Ayo berusaha lagi. Itu adalah contoh tindakan menjadi berkat bagi temanmu dengan cara memberikan dukungan. Lanjut, makna menjadi berkat. Nah, menjadi berkat berarti menjadi saluran kasih Allah bagi orang lain. Kita dipanggil bukan hanya menerima berkat, tetapi juga membagikan kasih, pertolongan, dan penghiburan kepada sesama. Anak-anak yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah terima berkat dari Tuhan. Karena kita sudah berikan berkat, sudah diberikan oleh Tuhan berkat, berarti berkat itu bisa kita salurkan bagi teman-teman kita, bagi orang lain yang membutuhkan. Sekarang ada tokoh teladan inspirasi. Tokoh teladan inspirasi yang pertama, anak-anak bisa lihat di buku paketnya halaman 59. Ini ada cerita tentang Bayi Pangli, tukang beca yang berhati mulia. Mengapa dikatakan dia berhati mulia? Karena ceritanya dalam Alkitab ini, anak-anak, dia mengayuh sepedanya selama 20 tahun, tapi uang hasil dari dia dapatkan itu dia sumbangkan untuk anak-anak miskin, supaya anak-anak miskin di daerahnya itu bisa sekolah. Ada di sini yang mau sumbangkan dana untuk teman-temannya yang mungkin membutuhkan. Ini bisa belajar dari tokoh kita, yaitu Bayi Pangli. Ini ada di negeri Cina, ya. Lalu yang berikutnya dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini adalah cerita tentang persembahan janda miskin. Dia memberikan persembahan dengan rela hati. Anak-anak kalau beri persembahan minta imbalan balik nggak? Tidak. Mengapa kita harus berikan persembahan kita kepada Tuhan? Berikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur. Ucapan syukur karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Nah, ini ada si janda miskin, ya, memberikan persembahannya dengan rela hati. Nah, jadi ceritanya kalau di kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 4, ceritanya di sana persembahan janda miskin itu jumlahnya sedikit, anak-anak. Hanya dengan 2 keping perak. Sedikit, tapi karena Tuhan Yesus mengatakan 2 keping perak, tapi justru nilainya lebih tinggi. Mengapa? Yang pertama, dia memberikan persembahannya dengan rela hati. Yang kedua, persembahan janda miskin itu ternyata uang 2 keping perak itu adalah satu-satunya uang yang dia miliki. Tapi justru dia berikan persembahan itu kepada Tuhan di bait suci Allah, ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Allah tidak melihat jumlah, tetapi kualitas dari si pemberi. Makanya anak-anak kalau berbagi berkat kepada temannya, kepada orang lain, itu bukan dinilai dari jumlahnya berapa banyak, tapi kualitas dari kita sendiri. Apakah kita ini sudah memberikan yang terbaik? Apakah kita ini sudah memberikan
kita berikan ini benar-benar untuk orang itu, dan kita berikannya dengan penuh ikhlas dan dengan tulus, ya. Nah, ini ada gambar tokoh inspirasi kita tadi. Yang pertama Bayi Pangli, lalu yang kedua ini si janda miskin memberikan persembahannya di bait suci Allah. Perempuan miskin dan Bayi Pangli adalah dua contoh nyata bagi kita semua. Jika ini menjadi saluran berkat, mengapa demikian? Mengapa? Karena kamu tidak perlu menunggu kaya baru dapat menjadi saluran berkat. Tidak perlu jadi kaya anak-anak. Yang sekarang aja pun anak-anak bisa jadi berkat bagi orang lain, bagi temanmu, bagi keluargamu, ya. Tuhan sudah salurkan berkat, berkatnya kita salurkan juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Ini Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang 47. Ini cerita jemaat mula-mula. Anak-anak, pada saat itu jemaat mula-mula ini jumlahnya sedikit, tapi mereka hidupnya dalam suasana kekeluargaan. Mereka saling mengasihi, saling memperhatikan, menguatkan, dan saling berbagi berkat yang mereka miliki. Menjadi saluran berkat berarti memiliki, yaitu kebaikan hati yang tulus. Yang kedua, tidak mengharapkan imbalan apalagi pujian. Lalu yang ketiga, tidak karena paksaan. Anak-anak kalau ingin membantu orang lain, jangan mengharapkan imbalan. Ini contoh, Eta, dia bantu si Jonathan. Lalu nanti dia bilang, Jonathan, kemarin aku sudah bantuin kamu, hari ini kau bantuin aku. Nggak boleh, ya. Apalagi dengan paksaan. Paksaan harus memiliki kebaikan hati yang tulus yang berasal dari diri sendiri. Lanjut, kita akan masuk ke diskusi kelompok. Ini ada beberapa kelompok yang sudah Ibu bagikan. Ini terdiri dalam satu kelompok ada 4 orang atau 3 orang. Ini kalau ada yang tidak turun, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Langsung ambil posisinya, nak. Nanti hasil diskusi kelompoknya akan dipresentasikan di depan. Nanti hasil diskusi kelompok anak-anak silakan bacakan nanti di depan. Menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang ketiga. Ada yang kesusahan untuk menjawab, boleh tanyakan sama ibu. Nanti silakan dibacakan hasilnya di depan. Ada kesusahan? Kelompok 3? Tidak ada? Kalau ada yang belum dimengerti, boleh tanyakan. Kelompok 1 bagaimana? Ada kalian sampai yang dapat lagi ya, lihat. Kelompok 2 aman? Oke. Apa saja yang dilakukan jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, ya. Kelompok 4, bagaimana kelompok 4? Kalian nomor 1 apa yang dilakukan?
pekerjaannya. Perwakilan satu orang untuk maju ke depan dengan suara yang nyaring dan lantang. Kelompok 1 maju ke depan ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab soal nomor 3 tentang kisah baik Pangli. Apa pelajaran yang dapat kamu ambil dari kisah hidup baik Pangli? Jawabannya, selalu bersyukur, selalu berbagi kepada sesama, menolong orang lain, dan menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekali ya. Silakan kelompok 2 perwakilan. Saya perwakilan kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa saja yang dilakukan jemaat mula-mula dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47? Jawabannya, mereka saling berbagi berkat yang mereka miliki, menguatkan semua, saling mengasihi, memperhatikan, menguatkan, berbagi berkat. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Nomor 1, siapakah Baik Pangli? Jawabannya, Baik Pangli seorang tukang becak yang berhati mulia. Nomor 2, apa yang membuat hidupnya menjadi berkat bagi orang lain? Menghabiskan seluruh hartanya untuk menyekolahkan 300 anak-anak miskin. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan yang terakhir kelompok 4. Anak-anak jangan ribut ya, supaya mendengarkan hasil presentasi yang disampaikan oleh temannya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dalam kisah janda miskin. Apa yang dilakukan janda miskin dalam cerita Yesus di Lukas 21 pasal 21 ayat 1 sampai 4? Jawabannya, ia memberikan persembahan senilai 2 peser ke dalam peti persembahan tersebut secara tulus walaupun itu adalah seluruh nafkahnya. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Demikianlah diskusi kelompok dan presentasi yang telah disampaikan oleh anak-anak semuanya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Anak-anak jangan ada yang ribut ya. Fokus untuk belajar. Kesimpulan yang kita dapatkan pada pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang jadilah berkat bagi sesamamu. Kita akan bacakan bersama-sama. Setiap orang adalah saluran berkat yang dapat dipakai Allah meneruskan berkatnya. Kita semua adalah orang-orang yang diberikan berkat oleh Allah, baik berupa karunia, talenta, kekuatan, dan pikiran atau materi yang kita miliki. Karena itu, pakailah dan salurkanlah berkat Tuhan kepada sesamamu dengan tulus hati. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah memperhatikannya dengan baik. Anak-anak, bagaimana perasaannya pada hari ini mengikuti pelajaran? Senang, bahagia. Mengapa senang dan bahagia? Iya, karena Belajar bersama dan tidak ada ada kerja kelompok dan iya, jadi akhirnya tidak membosankan juga ya. Ya, Caca, kita lihat. Karena belajar firman. Kita belajar firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, kita belajar dari tokoh-tokoh inspirasi yang bisa
kita jadikan teladan untuk kita saling berbagi berkat kepada sesama kita. Ini ada tugas, anak-anak ini dikumpulkan minggu depan ya. Silakan dikerjakan, ini adalah tugas refleksi. Jadi ini adalah menghayati peran sebagai saluran berkat Allah. Di sini ada tempat menjadi berkat, lalu tindakan yang dilakukan oleh anak-anak apa? Contohnya, misalnya kalau di sini misalnya di rumah, tindakan yang anak-anak lakukan, misalnya apa? Bermanfaat bagi keluarganya, misalnya membantu orang tuanya membersihkan rumah, ya kan? Menjaga adiknya, itu juga berkat yang bisa anak-anak berikan untuk keluarganya, suatu kebaikan, manfaat, ya. Jadi ini anak-anak silakan isi dan kumpulkan minggu depan. Sudah dapat semua? Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran kita pada hari ini tentang jadilah berkat bagi sesamamu bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akhiri dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus karena telah memberkati pelajaran kami pada hari ini. Kami belajar tentang menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya kehidupan kami melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menggambarkan kami benar-benar bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Sehingga saluran berkat yang kami terima bisa kami salurkan ke orang-orang yang ada di dekat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akhiri pelajaran kami pada hari ini dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Amin.